Sahabat semua, tahukah kalian kalau kepentingan seseorang berhubungan erat dengan kebutuhan dan keinginannya? Maksudnya apa? Jadi demi bertahan hidup atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seseorang akan melakukan apapun untuk memenuhi kepentingannya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kepentingan seseorang itu berhubungan sangat erat dengan kebutuhan dan keinginannya. Jadi demi bertahan hidup atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seseorang akan melakukan apapun untuk memenuhi kepentingannya. Sementara untuk memenuhi kepentingannya tadi, orang itu niscaya atau pasti akan bergesekan dengan kepentingan orang lain atau kepentingan penguasa. Itulah kenapa manusia menciptakan hukum. Hukum itu apa sih? Teorinya banyak. Kalau sahabat mau lengkap, mungkin bisa buka di Google. Tapi singkatnya saya bisa jelaskan bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan. Bentuknya macam-macam, jenisnya, sumbernya, metodenya, sumbernya juga macam-macam, yang dibuat untuk menciptakan keteraturan. Jelas ya? Kenapa? Supaya nggak ada lagi pergesekan-pergesekan tadi. Jadi, manusia diatur dan dibatasi oleh hukum, oke? Nah, kalau manusianya atau kelompok-kelompoknya bisa diatur, terus yang ngatur tadi siapa? Nah, pertanyaannya bagus kan? Sebelum kita lanjut, kita lompat dulu ke sudut pandang yang lebih luas ya. Kita mau belajar soal negara. Saya mau kita sepakat dulu bahwa semua negara pasti mau tetap ada sampai 1000 tahun lagi. Karena nggak mungkin ada kan negara yang cuma iseng-iseng berdiri, terus tiba-tiba ngajak bubar karena bosen atau capek. Artinya, setiap pemerintahan punya kepentingan yang sangat besar untuk membiayai, membangun, bahkan meletakkan negaranya dalam posisi yang paling diuntungkan. Kenapa? Karena kalau negara tidak berkembang, mereka pasti akan ditekan sama negara lain. Karena kan pasti ada pergesekan ya, seperti ilustrasi pertama tadi. Misalnya Anda tidak sekolah, tidak kerja, kan pasti akan semakin terjepit ya sama orang-orang yang pintar-pintar di luar sana. Oke, kita balik ngomongin negara ya. APBN Indonesia 2020 itu jumlahnya lebih dari 2000 triliun. Sementara APBN negara kaya seperti Jepang, Amerika, dan Cina, itu pasti nilainya berkali lipat dari itu. Terus dapat duitnya dari mana? Pajak? Oke, apalagi? Sekarang kita andaikan Anies adalah seorang pedagang elektronik di Mangga 2, dan Joko adalah pedagang furnitur di Solo. Sumbernya akan beda ya, Anies jualan barang impor, sementara Joko sumbernya dari lokal. Selama keadaan normal, omsetnya sama-sama 500 juta per bulan misalnya, dan keduanya bisa sama-sama sumbang 50 juta buat negara, gitu ya. Terus suatu hari nilai rupiah menurun, modal Anies jadi bengkak dan penjualannya menurun. Sementara Joko aman-aman aja. Bahkan gak lama kemudian, Joko mulai masuk ke pasar ekspor, sementara Anies karena merugi terpaksa tutup toko. Akhirnya Joko makin kaya dan bisa bantu negara lebih banyak, sementara Anies bangkrut. Nah, kira-kira apa yang salah di sini? Oke, biar nggak ada yang salah paham, kita lanjut dulu ya. Teorinya, pendapatan terbesar sebuah negara bersumber dari pajak, dan pajak yang besar datang dari perusahaan yang kaya dan sehat. Maka jangan heran kalau setiap negara maju pasti akan melakukan apapun supaya pengusaha dalam negerinya independen dan terus berkembang, ngerti ya? Facebook, Google, Alibaba, sama perusahaan-perusahaan minyak besar kayak Chevron, Shell, Caltex, Petronas, itu aset terbesar negaranya. Dan pasti akan selalu didorong untuk lebih besar, karena kalau mereka berkembang, maka negaranya makin kaya. Oke, sekarang saya mau cerita apa itu infiltrasi dan apa hubungannya sama konspirasi. Misalnya saya jadi presiden sebuah negara antah berantah, sebutlah namanya Indio. Indio itu bukan India ya, nanti ada yang tersinggung. Terus saya kasih perintah sama kepala intelijen buat bikin operasi intelijen. Masuk ke Papua, masuk ke Timur Leste, masuk ke Kamboja. Pokoknya, semua kita masukin. Jadi agen-agen itu tugasnya cuma satu, deketin siapa yang berkuasa di sana. Nggak perlu kepala negara, pembisiknya juga boleh, paham ya? Kita tawarin mereka bangun proyek infrastruktur, bangun jalan, bendungan, pelabuhan, pembangkit, apa aja. Pokoknya besar dan bagus buat ambil hati rakyat. Yang penting balik modalnya harus lama. Apa mungkin Perdana Menteri Timor Leste bisa tolak malaikat baik seperti saya? Apalagi cicilan jangka panjang, siapa yang bisa nolak? Soal bunga besar, urusan nantilah itu. Gitu kan cara berpikir Anda waktu ambil kredit mobil tahun lalu? Kalau udah oke, saya tinggal tunjukin aja kalau dananya udah ready. 2 miliar dolar, tapi duitnya kita yang pegang. Pokoknya bos Perdana Menteri tinggal duduk tenang, barang itu pasti jadi. Lalu saya perintahkan semua pengusaha di Indio buat ikutan, mau itu BUMN, mau itu swasta, selama akte pendiriannya di bawah bendera Indio dan bayar pajak sama Indio, boleh ikutan. Syaratnya cuma satu, barang harus pakai barang lokal, nggak ada itu impor-impor. Dari bahan baku, peralatan, sampai buruh kasar kita angkut dari Indio. Kalau perlu Menteri Keuangan saya suruh kasih kredit ringan. Intinya, semua proses tadi modalnya harus pakai rupiah, bukan pakai dolar.
Ngomong-ngomong, rupiah itu mata uang kami ya. Oke, kita lanjut lagi. Singkat kata, proyeknya beres, kontraktor kita dapurnya ngebul, UKM ngebul, dan negara makin kaya. Karena kita bikinnya pakai barang lokal dan mereka bayar pakai dolar. Mau nggak konsepnya? Pernah dengar yang begituan? Hampir semua negara kaya gayanya seperti itu. Apapun dilakukan asal bisnis lokalnya makin kaya, asal negara makin kaya. Kalau perlu kita rawat politisi-politisi, jenderal-jenderal, tokoh-tokoh negara sebelah. Selama Anda masih menguntungkan buat kami, apapun yang Anda minta kami siapkan. Contohnya udah banyak, lihat Algeria, Tunisia, Libya, Angola, Ghana, Kongo, semua diguncang, semua pilar-pilarnya dibuat keropos. Anda mau uang, Anda mau saham, Anda mau properti, mau apa aja kita siapkan. Tapi kalau Anda nggak bisa komit, Anda kami hancurkan. Karir Anda hancur, pamor Anda hancur, keluarga Anda hancur, negara Anda kami hancurkan. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Sebagai seorang NKRI garis lurus, saya cuma mau bilang bahwa sebesar apapun ilmu sahabat, kalau Anda nggak tahu apa itu integritas, Anda cuma akan bawa kehancuran. Kuncinya integritas, bukan yang lain. Di mana Anda pernah temukan media sosial isinya cuma hinaan dan cacian? Presiden dihina, menteri dihina, ulama dihina, habis itu muncul balasan. Tokoh ditangkap, ulama ditangkap, semua saling hina, padahal semua suka uang. Opo to iki? Ingat sahabat, kekuatan terbesar mereka bukan di tangan Donald Trump, Xi Jinping, atau Raja Salman. Kekuatan mereka ada pada nasionalisme, integritas. Mereka nggak pernah tanya apa agamamu, apa sukumu, atau dukung siapa waktu pilpres kemarin. Yang mereka tahu bangsa ini harus makin hebat, harus makin kaya, harus makin besar. Dan soal caranya, ayo kita duduk bersama dengan kepala dingin. Terima kasih, saya si Batak dari Tanah Jawa. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.